rasa Islammu baik, kau pun ngomong pun nggak bagus, memfitnah agama Kristen. Gini, coba kakak baca Amsal 17 nomor 8 apa dikatakan? Marilah kita memuaskan. Lah saya bilang abang, jangan kau kerja di luar kota bang. Gak baik nanti istrimu. Aja Nura, kau kan suka bahas-bahas Alkitab Tuhan Yesus. Sekarang begini aja, kalau kau nggak mengerti, dengar. Kalau kau tidak mengerti isi Alkitab, begini aja nyatanya. Kita adu kelakuan Tuhan Yesus sama Muhammad. Oke. Karena kau tidak mengerti Alkitab, dijawab sama orang Kristen pun kau pandai membalik. Oke, sabar. Kita adu kelakuan selama hidup Tuhan Yesus sama selama hidup Muhammad. Kelakuan Muhammad apa saja? Mengawini anak kecil. Alhamdulillah, beliau sebagai panutan suri tauladan. Istri lebih dari 10. Oh, istri lebih dari 10. Mencabuli budak-budak. Di mana mencabuli, Kak? Coba keluarkan datanya. Kau di sini menghujat. Kau tengoklah di Al-Quranmu itu. Sekarang gini, kau kan suka bahas Kristen. Ya, kau baca, kau tunjukkan di mana dia mencabuli. Lah, Tuhan kamu sekarang saya tanya, Yesus keturunan Daud tidak? Kau suka memfitnah Kristen. Kita adu aja, adu kelakuannya. Sabar dulu, Yesus keturunan Daud apa enggak? Yesus keturunan Daud apa enggak? Jawab dulu. Yesus Nazaret. Yesus dari Nazaret. Iya, betul. Dia keturunan Daud apa enggak? Saya tidak tahu dia berasal dari Nazaret. Kalau tidak tahu, kenapa kau katakan saya tidak tahu Bible? Saya lebih paham Bible daripada kau. Kau hanya mempermasalahkan. Inilah kalau banyak makan babi, kau taunya memfitnah. Di mana kalau Nabi saya mencabuli? Alkitab saja yang kau permasalahkan. Nabi saya mencabuli. Sekarang kau jawab. Yesus keturunan Daud. Enggak tahu. Kau jawab dulu, bukan makan babi. Kau jawab dulu, Yesus aja perbuatan Muhammad sama perbuatan Tuhan Yesus. Dengar, Yesus keturunan Daud apa enggak? Jawab dulu. Yesus keturunan Daud apa enggak? Hanya keturunan. Kau jawab dulu. Bahas keturunan siapa dia? Yang penting kelakuannya kau tengok. Kalau enggak berzina Daud dengan Bathsheba, enggak ada Tuhan kau, monyong. Sekarang begini. Berzina dulu Bathsheba. Banyak kali cerita kau. Kau tengok Salomo berapa istrinya? Kau berzina dia. Di Al-Quranmu saja Maryam ada melahirkan Isa dengan ajaib. Kenapa kau pandai berpindah? Aku rasa kau udah stresnya kau. Saya bilang Daud berzina nggak dengan Bathsheba? Telinga kau congek, makanya jangan tahu banyak makan babi. Daud Bathsheba, kami tidak menyembah Daud Bathsheba. Tapi kata kalian Yesus keturunan Daud. Kau yang bodoh. Mana Yesus? Kau yang bodoh. Kami tidak menyembah Bathsheba. Babi kayak begitulah kau. Tuh telinga kau kayak babi, mukamu juga kayak babi. Kau menghujat saja perlu kau bahas itu. Kau tiru, Yesus tidak makan babi. Kau kenapa mengatakan? 50 orang. Itu kau pertanyaan. Di mana mencabuli? Di mana mencabuli? Menyebar berita di Facebook. Apa di Facebook? Kau memang Islam. Mama Facebook kau. Urusin. Yang muncung kau dengarkan. Di mana di Al-Quran Nabi saya mencabuli budak? Bangsat. Di mana? Kau pakai data kau. Kalau Daud berzina dengan Bathsheba ada di datamu. Kau bilang saya tidak paham tentang Bible, kau yang tidak tahu juga tentang Bible kau. Rupanya kau nggak tahu Yesus keturunan Daud. Apa kau ngomong kau? Ngomong apa kau? Terlalu banyak kau makan kotoran babi kayak begitu kau. Menghujat aja kerja kau. Kenapa kau? Itu kacamata jangan warna pink. Tuh muka kau aja hidung udah kayak babi pun. Banyak cerita kau. Menghujat aja kerja kau. Kalian yang menghujat Tuhan kalian tuh. Apa kau bilang? Ngomong aja kau. Jangan kau mute. Kau turunkan itu ustadmu itu mencabuli mencabuli. Kau terangkan. Di mana Nabi saya mencabuli? Di mana Nabi saya mencabuli? Kau baca di mana Nabi saya mencabuli? Udah menghujat kau. Anak-anak dinikahi 6 tahun. Istrinya lebih dari 10. Perempuan. Kau kata Yesus kamu ikutin. Kau tengok itu. Di mana? Ustadmu. Di mana mencabuli? Di mana dengan nabinya? Mana mencabuli? Kau jawab dulu, di mana mencabuli? Di mana mencabuli? Itu 50 orang di mana santri? Apa? Di dalam gereja kalian aja pada perkawinan LGBT kok. Di mana mencabuli? Jawab saya. Di mana mencabuli? Kau tunjukkan di dalam Al-Quran mencabuli.
Tidak Wih, si usah. Alkitab, Bibelnya kau, Biblosnya kau banyak, kau dasar agama penjajah kau. Di mana Nabi saya mencabuli? Tunjukkan datanya. Di mana Nabi saya mencabuli? Muncung babi. Di mana Nabi saya mencabuli? Di mana? Kau tunjukkan data di mana Nabi saya mencabuli. Tuhan kau saja menginginkan perawan kok. Kau baca bilangan 31 tuh. Ngapain Tuhan kau menginginkan perawan? Entah apa kau bilang gak paham kok tentang Bibel kau. Bibel kau banyak membahas tentang selangkangan kok. Itulah kalian. Di poligami dibilang jinah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, korban pemerkosaan oleh oknum calon pendeta terjadi di Alor, Nusa Tenggara Timur. Korban pemerkosaan bertambah setelah para korban baru berani melapor aksi bejat oknum pendeta itu. Jumlah korban pencabulan dan pemerkosaan oleh SAS, calon pendeta di salah satu gereja di Alor, NTT bertambah. Dari semula 9 orang, kini menjadi 14 orang. Sebagian korban bahkan ada yang masih di bawah umur. Mereka baru berani melapor setelah adanya laporan korban lainnya. Pelaku SAS sebelumnya bertugas sebagai vikaris pada salah satu gereja di Alor Timur Laut, NTT. Dari pengakuan para korban, aksi bejat pelaku dilakukan pada kurun waktu Mei 2021 hingga Maret 2022. Modusnya bervariasi, mulai dari merayu hingga mengancam akan menyebarkan video mesum dengan korban. Pemirsa, pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Polisi masih akan meminta keterangan dari tersangka dan korban. Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan tersangka pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kuasa hukum tersangka mengatakan hasil tes kejiwaan atau psikologi tidak menunjukkan gangguan atau normal. Pihaknya kini mempertanyakan adanya perbedaan keterangan waktu kejadian yang dilaporkan korban. Karena yang tak itu disangkal oleh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo, yang juga Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo bahkan berkata, orang yang menyebar data itu sudah tertunduk-tunduk minta maaf. Ketika ia ditanya oleh wartawan dalam jumpa pers tahunan Natal 2019, adalah yang diantar pulang terakhir. Kemaluan pelaku ditempelkan sama anak saya, kemudian anak saya dianal. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka jumlah korban bisa mencapai 330.000 orang. Selain itu, selama penyelidikan, ditetapkan bahwa sekitar 3.000 imam terlibat dalam kejahatan mengerikan yang dilakukan selama 70 tahun. Akan naif dan bahkan mengingatkan pada sindrom Stockholm jika kita kembali secara membabi buta mempercayai lembaga ini yang terus-menerus melakukan kejahatan. Dengarin, biar dengar kami ya. Baik, begitu juga dengan pengumum kita yang lainnya. Ya, baik. Gimana? Sekarang kita atas nama terdakwa Firdaus Sitepu. Gimana, Nora? Keputusan yang datang Tenangkan dulu hatimu, Nora. Tenangkan. Seorang oknum pendeta divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Ia dinilai bersalah karena mencabuli anak di bawah umur di area gereja selama 3 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhi hukuman 10 tahun penjara kepada terdakwa HL pada Senin siang. Oknum pendeta yang bertugas di sebuah gereja di Jalan Embong Sawu, Surabaya ini dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.
Hal yang memberatkan terdakwa adalah berbelit saat persidangan, tidak mengakui kesalahannya, dan tidak memiliki tanggung jawab moral sebagai tokoh agama. Saudara, seorang calon pendeta di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi karena diduga memerkosa 14 orang perempuan yang sebagian besar masih anak-anak. Ini tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses hukum. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka diduga memerkosa para korbannya di ruang ibadah dan posyandu di salah satu gereja di Alor Timur Laut sejak bulan Mei 2021 hingga Maret 2022. Tersangka juga merekam video aksi kekerasan seksualnya yang dijadikan alat untuk mengancam para korban. Kasus pemerkosaan oleh calon pendeta ini terungkap setelah tersangka selesai bertugas di Alor dan pulang ke Kota Kupang. Dari 14 korban yang telah melapor ke polisi, 10 diantaranya anak-anak. Mas kalian. Lagi pencabulan dan perkosaan di lingkungan rumah ibadah. Kali ini saudara terjadi di lingkungan gereja di Kabupaten Alor, NTT. 14 anak menjadi korban pencabulan seorang calon pendeta. Nah, kok panas kalian? SAS 35 tahun hanya bisa berjalan menunduk saat digelandang petugas menuju Polres Alor. Wajahnya mungkin tertutup masker dan tudung kepala. Namun aksi bejatnya mencabuli 14 anak dan remaja kini sudah tak lagi dapat ditutupi. Wow. Dari belasan korban, 10 diantaranya masih di bawah umur. Wow. Bejatnya lagi, perbuatan pelaku yang berstatus vikaris atau calon pendeta. Pemirsa, kasus dugaan tindak kekerasan seksual seorang pendeta berujung perundungan dan pengancaman di media sosial. Kasus yang menyeret nama seorang pendeta itu ramai setelah kelima korban bersuara di media sosial. Wow. Didampingi tim kuasa hukum, pendeta Gideon Simanjuntak dan istrinya mendatangi kantor Komnas Perempuan di Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat, Senin sore. Dengan membawa sejumlah berkas, kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi kepada Komnas Perempuan terkait tuduhan dugaan tindak kekerasan seksual terhadap 5 orang wanita. Awalnya kasus dugaan tindak kekerasan seksual tersebut dilaporkan pada tahun 2017 lalu. Meski dari hasil penyelidikan Komnas Perempuan tidak terbukti, namun pada tahun 2024 kasus tersebut kembali muncul yang berdampak pada perundungan dan pengancaman terhadap Gideon dan keluarga di media sosial. Kami datang ke Komnas Perempuan sebenarnya Orang korban merasa janggal dan curiga terhadap ibadah pengudusan yang dilakukan. Tak kuasa melihat keluarganya menjadi korban pembunuhan, wanita ini pun menangis histeris. Tak kuasa melihat keluarganya menjadi korban pembunuhan, wanita ini pun menangis histeris. Kami selalu Rosalia, seorang wanita berusia 20 tahun, dibunuh oleh seorang pendeta. Hanya sampai di situ sebelum membunuh, Anderson Sembiring, sang pendeta juga diduga memperkosa korban. Pelaku berdalih membunuh korban lantaran korban berkata kasar kepadanya. Selain itu, diketahui pelaku dan korban memiliki hubungan asmara. Kejadian ini pun sempat membuat warga Desa Limaumanis, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara heboh. Usai membunuh, pelaku sempat kabur dan tertangkap di kawasan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Kejahatan di Indonesia, siapa yang lebih banyak melakukan? Tanya kau. Membuka celana korban dan berupaya untuk pengikut Muhammad lebih banyak melakukan kejahatan di Indonesia. Kami tetap melakukan pendalaman untuk Kristen pun ada satu-satu melakukan kejahatan, tapi kau Islam sampai semua kau melakukan kejahatan, apa aja perkosa, pembunuh, apalagi semua kejahatan di dalam itu orang Islam melakukan. Kau ngomongin Alkitab nggak mengerti kau, pindah-pindah Alkitab. Oh ya. Ayo kita adu. Ayo berani kau, ayo. Anak. Ayo kita adu, ayo. Vonis yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Noerista lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang... Pemirsa, oknum pendeta dan anaknya ditangkap polisi karena berbuat asusila terhadap seorang remaja di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Oknum pendeta berinisial GAK, 59 tahun, dan anaknya GD, 22 tahun, ditangkap polisi karena memperkosa seorang remaja berusia 16 tahun. Santrinya sudah jelas. Perbuatan asusila oknum pendeta ini dipergoki istrinya pada 15 Juli lalu dan pelaku melarikan diri. Kita, ayo. 2 hari pengejaran, pemuka agama ini ditangkap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kau ceritakan sendiri. Dari hasil pemeriksaan, oknum pendeta ini telah lebih dari 10 kali memperkosa korbannya. Tidak hanya di rumah korban, tindakan asusila ini juga dilakukan di lingkungan gereja. Korban sendiri merupakan mantan pacar dari anak oknum pendeta. Setelah kasus ini terbongkar, sang anak juga ditangkap polisi karena melakukan hal yang sama kepada korban. 5.000 orang menonton ini. BBE sudah keluar, beberapa saat kemudian dimanfaatkan. Di sini dimanfaatkan oleh pelaku BAK untuk melakukan tindakan asusila terhadap korban dengan inisial MOR. Di mana orang bodoh, orang Islam kawas yang percaya. Polisi menetapkan pendeta bernama Hendrianto Ujari sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sendiri. Tapi kau nggak mengerti, kau balik-balikan tadi. Berbekal kamera CCTV inilah polisi akhirnya mengumpulkan cukup bukti untuk menetapkan oknum pendeta Herianto Ujari sebagai tersangka. Ia tega menganiaya istrinya dan disaksikan anak-anaknya sendiri. Ayo kita adu. Selain rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial itu, polisi juga mengamankan barang bukti lain seperti pisau dapur dan daster yang digunakan korban saat KDRT terjadi. 2 September 2024 kita sudah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka tersangka atas nama HU. Setelah pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka, kita langsung melakukan. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, sang pendeta pun langsung ditahan. Korban kini dalam penanganan tim psikologi untuk memulihkan trauma yang dialaminya. Oleh Ketua Majelis Hakim Noerista lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Pendeta Kristen Kota Semarang Adi Suprobo divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dengan pidana pengganti 4 bulan kurungan penjara dalam kasus pelecehan seksual. Putusan vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang di ruang persidangan Mudjono, Selasa, 12 Agustus 2025. Vonis yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Noerista lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni selama 9,5 tahun penjara. Majelis Hakim menilai, hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah tokoh agama yang seharusnya menjadi teladan bagi jemaahnya. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Dalam pembacaan dokumen vonis, Hakim mengungkap, terdakwa melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap 2 korban yang dilakukan dalam rentang waktu Mei 2024 yang dilakukan di kamar korban. Terdakwa dijerat pasal 82 ayat 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Yang nyata selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka jumlah korban bisa mencapai 330.000 orang. Selain itu, tangkap. Aku ngomongnya. Jadi sebelum saya bicara, tidak boleh. Kau yang ngomong tentang agama. Kau yang perlu diikuti apapun tulisannya. Bluetooth disconnected. Kau tunjukkan di mana datanya di dalam Al-Quran Nabi saya mencabuli. Nora, istrinya aja banyak. Nora, sama saya dulu. Kalau kau tunjukkan sama saya, baru kau ngomong di sini. Kau tunjukkan sama saya di mana datanya Nabi saya mencabuli. Jangan kau mute. Kau tunjukkan dulu datanya. Kau cek sendiri di Al-Quran itu. Di mana mau cek? Kau pikir mau pergi ke cek kodam? Berapa istri Muhammadmu? Apa?
Tunjukkan datanya sama saya. Kenapa kau sibuk dengan urusan rumah tangga orang? Lah kau aja nggak jelas bagaimana pernikahan kalian kok. Yang kau sibuk bawa Sekarang saya tanya, oke, saya tanya. Ini bagus-bagus ngomong ya. Saya tanya sama kau, Urusan agama Kristen kenapa? Diam dulu kau. Saya tanya sama kau, sahnya pernikahan di dalam Kristen itu apa? Sahnya di dalam Tuhan lah. Lucu kau, diberkat. Memang datang Tuhan memberkati kalian. Lah, yang kau itu mengucap saja udah sah. Yang kau itu saya terima nikahnya binti ini sah. Yang kau itu kayak mana? Kami kawin itu ke gereja, Tuhan yang mengesahkan. Yang kau itu kawin di rumah. Berarti sahnya pernikahan di dalam Kristen diberkati di gereja, diberkati sama pendeta, betul? Iya. Oke. Jadi di mana masalah kau? Oke, ini saya tunjukkan ini ada om saya di rumah sabar dulu. Mengucap saya terima nikahnya binti Asam dengan mas kawin 5 gram sah. Gampang kali kau bilang sah. Diam dulu, saya tunjukkan sama kau. Lebih murni perkawinan Kristen daripada perkawinan agama kau. Iya, murni sekali kau lah murni. Kami di gereja disahkan, yang kau di rumah pun bisa. Di mana-mana tempat pun bisa disahkan. Iya, nggak apa-apa. Jadi kau nggak usah bahas-bahas Alkitab tentang dusta-dusta kau. Kau penyesat manusia. Kau fitnah-fitnah Tuhan Yesus. Kau tengok kelakuan Tuhan Yesus. Ada yang jahat. Kenapa kau nggak bahas tentang nabimu? Istrinya banyak. Nggak usah kau bahas-bahas tentang Alkitab. Tuhan Yesus tidak begitu. Kau bahas tentang nabimu. Kalau nggak tentang ustadzmu itu. Kenapa ustadz saya? Loh, jangan kau bahas tentang Alkitab kalau kau nggak mengerti. Kenapa ustadz saya? Ustadz saya kenapa? Memperkosa 50 pesantri. Nah, kamu tidak baca, kamu tidak dengar tadi pendeta-pendeta? Lah itu nggak ada buktinya. Yang kau ngomong itu kan nggak ada buktinya. Ini ustadz ada buktinya. Satu Indonesia tahu ustadz memperkosa anak pesantri. Oke. Ini saya tanya ini. Yang kau itu semua karang-karanganmu itu. Nggak ada buktinya. Nggak ada orang tahu yang kau. Bang Dio, besarkan saya Bang Dio. Bisa besarkan saya Bang Dio. Boleh. Yang apanya kau bunyikan itu nggak ada orang tahu. Ini kira-kira apa ini? Ini di dalam gereja atau di dalam masjid ini? Itu kau sendiri yang mengedit. Kau yang mengedit itu. Ini orang bodoh yang percaya sama kau. Ini di mana ini? Ini di mana ini kira-kira ini? Sekarang nggak usah tahu. Ya. Ambil negara. Kanora. Ini di mana saya tanya? Ya Bang Dio, ya. Izin ya Kak Nora, ini pendapatku ya, tapi nggak tahu nih ini berkenan nggak nih kawan-kawan di bawah juga. Kalau menurut pendapatku ya, Kak Laitri ini nggak cocok di sini, merusak roomnya Bang Zuma ini, sudahlah jelek mukanya. Orang aku buka kok kalah kau man. Udahlah mukanya jelek, kampungan. Kalau dulu Bang Dio, saya mau tunjukkan ini. Bener nggak sih? Bener nggak sih teman-teman? Nggak tahu itu. Kita ngomong fakta. Ya sebentar Bang Dio, saya mau tunjukkan ini lagi. Kita ngomong fakta, jadi kau jangan kau. Nah, udah diam. Diam dulu. Nah ini. Polisi berhasil menangkap pendeta di Blitar yang diduga yang kau buka itu orang Indonesia nggak tahu. Lecehkan 3 orang gue. Lecehkan 3 orang gue. Islam tahu. Penontonnya itu tahu dia nggak itu? Tapi tentang ustadz yang baru-baru ini semua orang tahu, orang Islam pun tahu. Kasus pendeta Surabaya diduga perkosa jemaat di bawah umur Nora yang memperkosa anak-anak Islam itu Islam juga. Ini jawab dulu, ini bagaimana? Ini bagaimana? Jawab dulu. Ini bagaimana? Dari ini benar apa bedanya kau sama dia?
Oh, ini nggak benar ini nggak benar Nora. Nih. Anakmu pun akan diperkosa sama ustad-ustad. Udah. Nih baca, cabuli 6 siswi Kepsek yang juga pendeta di Medan divonis. Yang kau tunjukkan hanya tulisan. Untuk apa tulisan? Nggak ada buktinya. Tulisan ini berita nggak ada buktinya. Itu berita kok tulisan? Saya ngomong berita loh. Berita terkini. Bukan tulisan. Berita. Aduh. Ibu, kalau memang terguncang dengan berita itu, Bu, ya, saya mohon maaf, ya. Itu hanya tulisan. Kak Nora, tadi itu pendapatku gimana tadi? Bener nggak sih pendapatku tadi? Nggak tahu teman-teman di bawah sepakat nggak pendapatku? Ya memang mukanya memang kayak gitulah muka pemakan babi. Gimana lah ya kan? Nggak apa-apa lah Kak, kalau longor nggak apa-apa, yang penting sedap dipandang ya kan. Inilah, aduh, mual pula aku tengok mukanya, mual aku. Aduh, ya Allah ya Robi. Tunggu ya. Betul kan, sepakat kalian bawa kan, bukan menghujat aku ya. Sekapat. Halo Bang Udin. Tuh kan banyak yang sepakat, benar betul. Kurangilah makan babi. Kayak gitu jadinya. Halo Bang Udin. Bang Udin si Hombe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Kristen? Alhamdulillah Islam. Dulu entahlah saudara kita ini. Teman-teman Kristen aja yang naik. Kawan-kawan. Kak Nora, apa kabar? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat walafiat, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Kak. Kak, assalamualaikum. Islam Bang? Kak. Halo. Kiamat. Halo. Ya, agama apa Bang? Kristen. Ya, silakan kamera Bang. Cuman kita diskusi ya Cuman kayaknya mau mualaf deh. Ya, open kamera Bang kalau mau mualaf. Alhamdulillah. Bentar Bu, ini apa? Saya kan lagi di luar nih. Ntar saya pulang dulu baru saya naik lagi ya. Maaf ya. Dia langsung katakan Nabi kamu mencabuli. Oh, apa nggak naik pitamku? Asu. Kalau tunjukkan jangan sifat asumu di sini, ya. Jangan kau tunjukkan. Kalau kau asu, cukup kau yang asu. Coba baca ini Kak. Baca surat perjanjian. Ya. Ya, selamat sore. Sore, silakan open cam Bang dari Kristen. Halo Ibu, selamat sore. Ya, selamat sore dari Kristen Abang. Ibu, selamat sore Bu. Bisa dengar suara saya Bu? Bisa. Abang yang nggak bisa dengar suara saya Bang. Abang Kristen atau Islam? Halo, selamat sore. Sore Abang. Diuji kesabaranmu Kak. Dapat yang udah benar-benar lurus ya kan, tapi tuli. Bener ya. Ini Dentani itu Dentani. Halo bidadari, jangan diturunkan. Oh, bidadari tadi 1M. Ya, halo. Halo bidadari. Halo Kak. Iya. Ya sebentar. Bidadari agama apa? Kak. Islam. Oh ya. Ya, Denta agama apa?
Islam kak. Muslim dia. Kak, saya mengajak yang ada di lab ini untuk melihat akun saya karena sudah saya rekam semuanya. Itu pelecehan kak. Siapa yang melecehkan? Saya mengajak yang ada di lab ini untuk melihat akun saya sehabis lab. Kenapa sih? Biar tadi yang Abang. Saya pikir apa lagi? Anies Baswedan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Islam bang? Islam NU. Ya bang, di sini kita naikkan Kristen dulu ya. Oh siap kak, selamat berjuang kak dalam siarnya kak, selamat. Amin. Boleh ketawa nggak sih? Boleh. Bang Dio, sama dilarang. Yang dilarang itu makan bab. Ya selamat sore abang, udah dengar suara saya? Ini jaringannya kurang bagus. Sinyalnya. Jaringan kurang bagus. Agama apa bang? Sabar, tunggu Mbak. Aku mau nyari posisi jaringan yang bagus dulu. Soalnya jaringan bagus. Telinga abang yang kurang ini kayaknya. Iya bagaimana Mbak? Selamat sore Mbak. Sore, agama apa? Bisa. Agama apa bang? Ya selamat sore Mbak. Ya Allah ya Rabbi. Halo Baru Manurung, silakan open cam. Agama apa kak? Agama Kristen Kak Nora. Ya silakan open cam kakakku, cantik ini pasti. Miras. Nggak bisa open cam. Nggak bisa open cam. Open cam aja. Ini kakak di foto profilnya tuh, cantiknya. Aku si Margaret. Margaret, kenapa kok nggak open cam Margaret? Di sini nggak ada Ito Faruk. Nggak mau aku kak. Kenapa? Kau mau cari siapa di sini? Bang Dio nggak mau. Nggak percaya diri. Open cam aja nggak apa-apa. Pakai masker kau, pakai masker. Kutunggu kau pakai masker cepat ayo. Enggak. Lah kau kerja di salon nggak mungkin nggak cantik kau sih. Belum mandi aku kak. Bisa, di sini kan ada filter. Udah pakai aja filter. Saya pakai filter. Aturannya muka burik nih. Tunggu. Alkitabku bahasa Batak kak. Alkitabku bahasa Batak. Kau open cam. Kalau di sini nggak bisa open cam, nanti diturunkan sama moderator. Pakai masker aja. Pakai masker aja, nggak apa-apa. Pakai masker ayo. Kapan-kapan lah kak naik. Kapan-kapan. Aku turun lah Kak Nora. Takut aku. Kenapa? Nggak usah turun. Kak Margaret ini kayak si Rasmi, tapi kalau Rasmi kan kalau pakai filternya nggak nempel di muka. Kalau si Margaret masih nempel di muka gitu loh. Iya. Ada bang kita tuh, tapi kecilkan aku Bang Dio. Bagaimana kecilkan aku? Kecilkan aku dulu. Bang Dio, kecilkan aku dulu Bang Dio. Emangnya harus open cam ya kak? Emangnya harus open cam? Harus, di sini harus. Ya. Nggak bisa. Kapan-kapan lah, turunkanlah aku dulu. Open cam aja, pakai masker. Atau tidak pakai helm kau, pakai helm kau. Iya, nanti kalau diterangkan Alkitabku bahasa Batak. Bang semua tahu kok bahasa Batak. Kemarin udah belajar bahasa Batak ya Bang ya? Udah tahu? Bang di mute Bang. Bang cuma tahu bahasa Batak dia aja. Dia aja manggil kau nanti Lae. Masa? Iya Lae. Nanti aku dimalu-maluin loh. Sama siapa? Aja dia. Udah open kamera lah. Fotomu aja cantik loh. Pakai masker kau. Kapan-kapan lah kak, turun aku. Ya, makasih ya Margaret ya. Iya kak. Itu dulu kita naikkan dulu. Kita sapa kalau udah dapat Kristennya baru. Entah ya. Adek ini saya mau ke gunung. Oh jadi mau rungkat Bang? Iya kita ke gunung dulu. Ada yang mau ikut?
Boleh. Halo, selamat sore. Cari gunung Sore. Bogor aja kan dah sekali-sekali. Gunung Bogor, iya. Siap ditemani insya Allah. Iya. Kenapa diturunkan tadi itu? Rambutnya bagus Dia nggak loh. bisa open cam. Bisa open cam. Sticking you. Bukan yang Nggak bisa barusan open cowok cam, itu. Bang. Oh gitu. Bisa. Di sini peraturan harus open cam. Mau bagaimana bentuk hidungnya harus open cam. Betul. Kecuali perempuan Islam di sini kalian turun. Ada gunanya sini. Bang Zuma bukan buka biro jodoh. Udah Bang, silakan. Iya, silakan rungkat kita Bang. Oh malam minggu selalu ke sana ya Bang ya?